Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good night everyone, and good evening because I make this video in this time, evening time. So good evening everyone. I hope you feel happy and fine every day. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang passive voice. Passive voice untuk materi kelas 11 setelah kita kemarin belajar tentang exposition text atau teks eksposisi. Sebenarnya apa sih passive voice? Oke, bisa kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Oke, what is passive voice? Apa itu passive voice? In the passive voice sentence, the subject and object flip-flop. Ya. Pada kalimat pasif itu antara subjek dan objek itu saling bertukar, flip-flop, bertukar. Contoh, saya memakan roti. Subjeknya adalah saya, objeknya adalah roti. Itu kita tukar menjadi roti bukan memakan saya, tapi dimakan. Makanya itu pasif, dinamakan pasif. Roti dimakan saya. The subject becomes the passive recipient of the action. Jadi subjek nanti akan dijadikan pasif yang menerima dari suatu tindakan. Contohnya, example, the tray of food was served by the waiters. By the waiter. Bahwa baki makanan ini itu dijatuhkan oleh pelayan. By the waiters. Ya, baki makanan dijatuhkan oleh pelayan. Itu kalimat pasif, dijatuhkan. Aslinya kalau kalimat aktif lawan dari pasif itu kalimat aktif. Berarti kan pelayan menjatuhkan baki makanan. Itu kalimat aktifnya. Istilah bahasa kita mudahnya active voice atau kalimat aktif, ada me-nya. Bahasa arti Indonesia itu ada me-nya. Kalau dalam pasifnya itu di seperti itu. Tapi untuk bahasa Inggris akan ada rumus sendiri. In the case, the dropping is the subject and it is being acted upon by waiter. Dalam kasus ini, contoh soal tadi, menjatuhkan adalah subjek dan hal ini dilakukan oleh pelayan. Jadi menjatuhkan maksudnya apa? Baki makanan itu menjadi subjek. Ya, tapi penjatuhannya itu dilakukan oleh pelayan. For the next slide. Pasif, formulanya secara umum pasif itu contoh formula yang lebih enak itu ada subject to be plus verb 3. Intinya pakai verb 3 verb 3. Ada tambahan by, kemudian pronoun, itu bebas, terserah ya. Yang jelas subject to be baru verb 3. Subject to be baru verb 3. Contohnya example, she buys a book. Dia membeli buku, itu kalimat aktif. A book is bought by her. Buku dibeli olehnya. A book itu subjek, is itu to be, bought itu verb 3. Verb 3 dari by. Selanjutnya ada I am studying English. Saya belajar bahasa Inggris. Saya sedang belajar bahasa Inggris. English is being studied by me. Bahasa Inggris sedang dipelajari oleh saya. Ada to be. To be-nya is, being itu sebagai bentuk dari gerund atau verb ing. Kemudian tambahkan verb 3 yaitu studied. Studied. Itu verb 3-nya adalah studied. Okay, for the next slide. Nah, selanjutnya karena bahasa Inggris dalam passive voice itu mesti akan berkaitan dengan tenses. Dalam hal ini saya akan memfokuskan pada 4 tenses yang akan kita pelajari. In this material there are some tenses that will be learned together, such as ada beberapa tense yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama itu simple present tense, kedua simple present continuous tense, ketiga simple past tense, keempat simple future tense. Oke, langsung saja ke slide selanjutnya. Simple present tense. Simple present tense. Formulanya bagaimana? Kalau kalimat aktif, perhatikan di sini ada
di dalam PowerPoint-nya itu ya. Ada A itu maksudnya kalimat aktif, P itu maksudnya kalimat pasif. A, kalimat aktif, rumusnya itu subjek, verb 1 plus objek. Kalimat pasifnya subjek plus am is are plus verb 3 plus objek. Contohnya, aktifnya somebody holds a ceremony. Hold itu verb 1 ya. Somebody holds a ceremony. Seseorang menyelenggarakan sebuah upacara. Dan kalimat pasifnya a ceremony is held by somebody ya. Is held. Hold, held. Makanya dalam belajar passive voice kalian semua perlu yang namanya buku atau catatan regular dan irregular verb 1, verb 2 dan verb 3. Dan saya harap Anda bisa memiliki semua tentang kejadian itu. Biasanya di kamus atau dictionary itu pasti ada regular dan irregular verb ya. Oke, selanjutnya tadi simple present time sudah. Sekarang simple present continuous tense. Simple present continuous berarti hal yang sedang kita lakukan. Formulanya atau rumusnya aktif A yaitu subject plus am is are plus verb ing plus object. Pasifnya subject plus am is are plus being plus verb 3 plus object. Loh, kok pakai being? Itu pengganti dari verb ing-nya, dari gerundnya. Nah, untuk verbnya dijadikan verb 3 ya, kemudian being. Contoh example, aktifnya he is reading a novel every night. Dia sedang membaca novel setiap malam ya. Kemudian pasifnya a novel is being read ya. Read. A novel is being read by him every night ya. Novel sedang dibaca oleh dia setiap malam. Selanjutnya simple past tense. Bagaimana sih formula atau rumus dari passive voice pada simple past tense? Formulanya yang pertama, ingat kalau simple past tense itu kejadian yang sudah lampau, sudah lewat. Otomatis kita fokuskan ketika kalimat aktif menggunakan verb 2, verb 2. Aktifnya subject plus verb 2 verb plus object. Pasifnya subject plus was were plus verb 3 plus object. Kita pakai was were. Mengapa? Itu to be dari am is are pada simple past tense-nya seperti itu. Contoh example, kalimat aktif. The king of Majapahit built the castle ya. The king of Majapahit built the castle. Raja Majapahit telah membangun istana. Itu kalimat aktifnya. Kalimat pasifnya the castle. Kita balik. The castle ya. The castle was built ya. Was built by the king of Majapahit. Istana telah dibangun oleh Raja Majapahit. Seperti itu. Build itu verb 1-nya build, verb 2-nya build, verb 3 build ya, sama verb 2 verb 3-nya seperti itu. Cuman bedanya kalau pasif itu pasti to be plus verb 3. Kalau continuous ya to be plus being plus verb 3. Ini rumusnya kayak gitu, hampir semuanya sama. Oke, pada slide selanjutnya simple future tense. Nah, pada ini tenses yang terakhir yang akan kita pelajari itu simple future tense. Formulanya bagaimana? Aktif, kalimat aktifnya itu subject plus will atau shall, atau subject plus will atau shall plus verb 1 plus object. Pasifnya subject plus will atau shall plus be plus verb 3. Be itu maksudnya to be plus object ya. Be, langsung saja be gitu ya. Example, my mother will cook the fried chicken for me ya. Ibuku akan memasak ayam goreng untukku. Nah, sekarang kita balik. Objeknya mana? The fried chicken ya. Berarti ayam goreng. Kita tadi pindah ke depan sebagai objek. Yang tadinya objek kita pindah menjadi subjek. The fried chicken will be cooked for me by my mother. Ayam goreng akan dimasak untukku oleh ibuku. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.